Lanjut lagi pelajaran kemarin. Sebelum saya mulai, ada yang mau tanya masalah kemarin? Masih hangat lah saya tentang balik, atau yang belum paham tentang balik, atau baru kemarin balik mungkin saya mimpi, mungkin ada kemarin dan sebagainya, atau masalah istinja ada yang belum paham. Barangkali ada yang belum paham masalah istinja. Nah, ada. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ma'lumin fil dharain amin ila afdal. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyah, wa tsani ghusl wajhi, wa tsalitsu ghusl yadaini ma'al mirfaqain, ar-rabi'u mashu shay'in min ar-ra's, al-khamisu ghusl rijlaini ma'al ka'bayn, as-sadisu at-tartib. Faslun furudul wudu'i sittah. Faradnya wudu ada 6. Tahu sudah, fardu-fardunya wudu ada 6, wajib-wajibnya wudu ada 6. Apa saja? Yang pertama, wudu harus dengan niat. Yang kedua, urutannya wudu sampai biasanya bagaimana? Basuh muka. Ketiga, tangan dua. basuh tangan sampai mana? Di siku. Yang keempat, basuh bagian daripada sirah. Daripada kepala. Kelima, basuh kaki. Kakinya, wajib-wajibnya nanti kita sunah-sunahnya. Yang keenam apa? Tertib. Tertib, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi teman-teman kita semuanya alhamdulillah sudah paham sedikit daripada waktu-waktunya wudu. Wudu istiqah, wajibnya wudu ada 6. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib adalah alladzi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau sudah masalah fardh, kalau sudah agama di fikih masalah furudul wudu, furudus shalah, artinya apa? Artinya wajib, harus dikerjakan tanpa toleransi, ya, tanpa adanya furud dan sah ibadahnya sampean. Yang pertama, apa artinya furud? Alladzi yusabu ala fi'lihi. Furud, kewajiban itu adalah yang mana kita kalau mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa. Kalau sampai tinggalkan sholat, berarti sampai dosa. Kalau sampai kerjakan, sampai dapat pahala. Ini seperti itu wudu. Furud. Ini furud. Furudul wudu istiqah. Kalau sudah kita masuk furudul wudu istiqah, apa di dalam Al-Quran dijelaskan ada 4 dalam Al-Quran yang harus yang berada di Al-Quran ada 4. Sementara yang 2 dari mana? Diambil dari hadis. Yang pertama diambil dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau sudah Allah memanggil orang-orang yang beriman, kalau sampean mengerjakan sholat berarti atau mengerjakan wudu berarti sampean termasuk daripada orang-orang yang beriman. Kalau sampean tidak mengerjakan wudu, apalagi tidak mengerjakan yang wajib, berarti sampean bukan termasuk orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, tidak sembarangan. Orang yang mengerjakan wudu dicap sama Allah Taala sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali orang yang bersalawat dicap sebagai siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sampai bersalawat berarti sampai di matanya Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan yang sekarang wudu ini berarti sampai capnya sampai ada sama Allah Taala bahwasanya sampai sebagai orang yang beriman. Ya. 4 yang ada di Al-Quran. Yang pertama, membasuh muka. Ini yang ada di Al-Quran dalilnya. Membasuh muka, membasuh tangan sampai siku. Terus mengusap kepala, membasuh kepala sedikit, itu ada di Al-Quran. Yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Loh, yang 2 mana ya? Diambil dari mana yang 2 ini? Antara niat sama tertib diambil dari mana? Diambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap perbuatan tergantung daripada niatnya. Sampai mau ibadah harus ada niatnya. Karena niat ini termasuk apa? Dulu sudah dijelaskan di rumahnya Mas Agus. Membedakan antara sesuatu hal yang biasa dengan ibadah. Sampai mandi besar. Kalau tanpa niat, bukan mandi besar, mandi biasa.
Wudhu cuma sekedar basuh muka, saya dapat ingat yang penting saya membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, apa itu? Membasuh kaki sampai mata kaki. Tanpa niat, bagaimana? Apakah itu disebut wudhu? Tidak bisa. Harus dengan adanya nih, yang membedakan dari suatu hal yang biasa dengan ibadah ini niat. Ya, diambil daripada hadis. Lalu tatib dari mana? Tatib juga diambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, ibda'u ma bada'allahu bih. Mulailah kalian dengan apa-apa yang telah Allah mulai. Jadi dalam Al-Quran sudah diurutkan kan? Pertama wajah, lalu tangan, lalu kepala, lalu kaki. Yaitu tertatib itu diambil daripada itu. Maka dari itu furudul wudu isita. Wajib-wajibnya wudu ada 6. Yang pertama an-niyah. Yang pertama niat. Sampean harus pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung daripada niatnya. Hukumnya apa niat? Wajib. Hukumnya wajib. Tempatnya niat di mana? Tempatnya niat di dalam hati. Hati-hati kalau sampean wudu. Kalau kita sebut bagaimana? Itu sunnahnya. Sampean wudu, nawaitu wudu lillahi ta'ala, itu sunnah. Tapi ketika kita akan membasuh muka, ketika air nyampe mau ke muka, harus sampai niat dalam hati. Seperti niatnya tadi, nawaitu wudu. Kalau repot pakai bahasa Arab, biasanya orang-orang Jawa ini ada niat ibsul, akulang, akan ya kan seperti itu. Tidak apa-apa. Sampai niat pakai bahasa Indonesia dalam hati tidak masalah. Guru-gurunya sampai mengajarkan dulu dilanggar-langgar, tidak apa-apa, betul. Niatkan dalam hati. Kalau sampai ada niat dalam hati, wudunya sampai tidak sah. Tidak ada wudunya nanti. Harus dalam hati, ya harus. Tempatnya di mana? Dalam hati. Terus zamannya kapan? Kapan kita mengiatkan dalam hati? Ketika kita akan melakukan fiilnya tadi. Karena niat ini artinya muqtaronan bi fi'li, bersamaan dengan perbuatan kita tadi. Kalau kita wudu dan kita saat mengambil air mau diusapkan ke muka, niatkan sudah dalam hati sampean nawaitu wudu. Kalau mau mandi besar, ya ketika air baru dibasuhkan sampean langsung niat. Seperti itu. Ya, kalau puasa apa niat? Niatnya setelah sholat atau setelah buka puasa boleh. Kalau niat puasa nanti dibahas lagi. Ada nanti. Beda, ada. Itu namanya niat. Waktunya kapan? Zamannya kapan? Zamannya ketika awal perbuatan dari ibadah tadi. Ya, paham? Terus apa itu? Syarat-syaratnya untuk orang wudunya ada banyak. Salah satunya harus Islam. Ya, orang wudu harus Islam. Nanti pas ada orang selain Islam dia bilang saya wudu, saya mau pegang Al-Quran, tidak boleh. Karena tidak sah tadi niatnya, tidak sah tadi wudunya, harus Islam yang orang wudu. Ya, kalau dia sudah syahadat baru boleh untuk Islam. Ya, seperti itu. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka dari mana ke mana, Bib? Membasuh muka yaitu batasnya ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhir lihya. Dari ujungnya rambut. Ini batas. Ya, sampai wudu jangan di sini. Segini. Kalau bisa disarankan oleh para ulama lebihkan. Kalau bisa lebihkan segini karena nanti umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir kiamat dikenalinya bagaimana? Dikenalinya dengan bagaimana dia berwudu. Kalau wudunya dia bagus, Islam, wudunya dia dilebihkan daripada biasanya, semakin dikenali bahwasanya itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau sampai akan dikenali sama Nabi Muhammad, jangan takut-takut untuk wudu. Ya, Bib, airnya sedikit, sudah Bib, saya wudu sampai sini saja. Segini sudah Bib, cukup. Jangan lebihkan, tidak apa-apa, meskipun airnya sedikit. Saya sampai Abdullah mancing pernah wudu pakai segini cukup. Segini cukup kita wudu. Ya, segini cukup kita wudu. Sangat cukup. Yang penting apa? Yang penting diratakan. Satu kali pun tidak apa-apa. Kalau 3 kali bagaimana? 3 kali itu sunnahnya. Wajibnya sampai wudu itu 1 kali. Ya, begitu diangkat, usapkan maksudnya. Batasnya daripada ujung sini ini batasnya. Batas apa? Paling kecilnya, paling sedikitnya. Kalau kurang daripada ini tidak sah hukumnya. Ya, ini paling sedikitnya. Batasnya dari batas ujungnya rambut sampai mana? Sampai akhir jenggot. Bagi yang punya jenggot, ya, bagi yang tidak punya jenggot sampai sini sudah, sampai apa yang namanya? Dagu.
Ya, dagu. Bahasa Jawanya apa? Hah? Dagu ya. Sini. Sampai sini. Ya. Dilebihkan sedikit. Jangan takut-takut. Takutnya kalau apa? Karena para ulama bilang lebih baik dilebihkan. Kenapa kalau lebih baik dilebihkan? Karena para ulama takut kalau sampai mengambil pas, misalnya sampai mengambil pas, mungkin sampai ada yang nggak keusap. Seperti itu. Ini panjangnya ya, panjangnya dari sini sampai sini. Jadi kan panjangnya dari sini sampai ke sini. Ya, jangan salah. Terus lebarnya dari mana? Lebarnya daripada ini. Apa yang namanya? Kembangnya, bukan kembangnya apa? Ini apa? Bolanya telinga ini. Dari sini sampai bolanya telinga yang lain. Ya. Paham? Dari sini sampai sini. Ya, haruslah jangan ketawa tuh tapi tidak paham. Hati-hati, nggak paham nanti maksudnya. Harus paham, harus tahu batasnya dari apa ya? Bolanya telinga ini sampai bola yang lain, lebarnya. Jangan sampai kurang daripada ini. Harus lebih baik. Semakin sampai dikenal sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang punya jenggot, yang punya bulu di mukanya wajib digosok. Wajib digosok bagi yang punya bulu di mukanya. Apa aja? Alis, ya kan? Wajib ini sampai dalam-dalamnya. Kecuali harus pasti sampai masukkan air. Ya, kecuali siapa? Kecuali bagi yang jenggotnya tebal. Baik, burung sih. Batasnya jenggot tebal ya apa? Kalau kita tahu jenggot itu tebal apa? Kita ukur dengan 3 meter. Sekiranya kita ngobrol ini kelihatan seperti ini kan? Kalau kiranya kita ngobrol seperti ini, saya bisa melihat jenggot Mas Abah. Saya melihat jenggot Mas Abah ini masih kelihatan kulitnya. Ya, masih kelihatan kulitnya jenggotnya. Berarti itu wajib untuk digosok. Ya, wajib untuk digosok. Misalnya saya melihat Rahman itu ada kulitnya masih kelihatan Rahman. Anak bilang gitu misalnya. Ya, anak bisa bilang seperti itu Rahman. Anak kelihatan itu kulitnya. Berarti inti wajib harus gosok. Kelihatan kulitnya ada? Kalau sekiranya orang masih duduk melihat, itu kelihatan berarti kulitnya. Berarti wajib gosok. Ya maksudnya istilahnya air yang penting masuk. Kalau sudah tebal biasanya tebal begini. Ya cukup luarnya saja cukup. Bagi yang punya jenggot, ya sudah, sebetulnya jenggot ya wajibnya seperti itu sudah. Paham? Semua bulu yang ada di muka wajib digosok, kecuali kalau jenggot yang tebal jenggotnya sekiranya kalau kita dalam daerah mukhotobah seperti ini, kalau kita dalam jarak ngobrol itu masih kelihatan kulitnya, maka wajib untuk digosok. Istilahnya apa? Dimasukkan air, harus tekan air, jangan boleh sampai luarnya saja. Kalau sekiranya orang ngobrol dan kelihatan, ya sudah luarnya saja sudah cukup. Ini wajah, ghuslul wajhi. Bagaimana? Paham? Ada yang menanyakan masih masuk ghuslul wajhi ini? Belum masuk tangan nanti. Terus As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh tangan sampai mirfaqaini. 2 siku, 2 tangan, 2 siku harus wajib. Kalau ada bulunya tebal, biasanya ada bulunya tebal sampai kelihatan kulitnya. Ada. Ya, bagaimana? Apakah hukumnya sama seperti jenggot? Enggak. Wajib sampai masukkan air. Kalau selain daripada jenggot, wajib harus dimasukkan dengan air. Meskipun tebalnya kayak apa? Kayak rumput. Ya, tebal sudah ada kelihatan kulitnya. Kadang ada orang seperti itu, bulunya tebal kelihatan kulitnya. Ya, wajib harus dimasukkan air. Hati-hati, tangannya ada bulunya, dilihat. Sekiranya airnya bagaimana? Kalau saya tebalan harus digosok dengan sebenar-benarnya. Ya, paham? Kalau tangannya terpotong bagaimana? Loh, misalnya sikunya seperti ini, sikunya terpotong. Ya ada tangan tapi cuma tinggal siku tok sampai sini, dari sini ke sini. Bagaimana? Ya digosok seperti ini. Ya, boleh. Kalau ada temannya yang kasihnya dalam keadaan musibah tangannya tidak ada, dibilang tak apa-apa, butuh seperti itu, butuh kasih tangannya sedikit. Ya, tak apa-apa. Nah, paham? Yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ras. Mengusap sebagian daripada kepala, sedikit saja tak apa-apa. Bagaimana? Ya sini, sedikit saja tak apa-apa. Gak perlu sampai mandi.
airnya diambil keprok. Enggak, sedikit saja tidak apa-apa. Diambil sedikit, yang penting diusahakan kena kepada kepala atau sebagian daripada rambut, tidak apa-apa. Wajibnya satu saja, sunnahnya 3 dilengkapi. Bagaimana kaifiyah sunnahnya? Kaifiyah sunnahnya, kalau pengen membasuh kepala yang benar, yang baik dan benar, dan mendapatkan sunnahnya Nabi SAW, caranya seperti itu. Nabi. Caranya apa? Sampai ambil air ya. Ini air dibasuh sedikit saja. Sampai pegang kedua telinga. Ini sunnah yang paling betul. Sampai pegang kedua telinganya sampai ini. Lalu tangannya seperti ini, diusap. Nah, bolak-balik seperti ini. Ini sunnahnya daripada sunnahnya Nabi SAW. Kalau sampai pengen tamamnya sunnah, ya seperti itu. Kalau masuk kepala, diginikan, tarik seperti ini. Ini dihitung 1. Ya, paham? Praktek tak apa-apa. Sampai selagi praktek semakin dekat dengan Nabi SAW. Bukan sampai praktek sunnah males, jangan sampai males mengarahkan sampai. Selama air masih ada lengkap, pakai itu sunnahnya Nabi SAW. Puas-puaskan sampai sunnahnya Nabi. Semakin sampai sunnahnya semakin banyak, semakin dekat dengan Nabi, semakin kenal dengan Nabi. Ya, makanya sunnahnya Nabi luar biasa. Setiap sunnahnya Nabi pasti ada faedahnya. Setiap sunnahnya Nabi pasti ada faedah. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan sampai dibilang minum tidak boleh berdiri, ada faedahnya. Kenapa tidak boleh berdiri? Ilmu dokteran ada seperti itu. Nah, setiap sunnahnya Nabi SAW itu membawa kebaikan untuk kita semua, membawa kebaikan untuk badan kita, membawa kebaikan untuk tubuh kita. Makanya sunnahnya Nabi praktekkan. Sampai kalau sudah mempraktekkan sunnahnya Nabi, begini sampai berarti umat sebenar-benarnya umat sampai. Karena itu, ya tahu ya, sedikit saja daripada kepala, tak perlu banyak-banyak. Yang penting ada kulitnya kepala kena sedikit, sama rambut kena sedikit. Ya, boleh. Lalu yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kaki sampai mata kaki. Mana mata kaki? Tahu mata kaki? Mana mata kaki? Coba mana mata kaki? Ini, mana mata kaki? Mana? Ini apa? Ya, itu mata kaki, ya. Ada bulatan dari kaki itu. Batasnya sampai cuci kaki sampai situ. Dilebihkan lebih bagus. Bahkan kalau kita kadang butuh ya, kalau sudah ada orang yang sangat memahami buka, ya hati-hati. Allah melihat orang nanti haram jadi dosa. Kalau melebihkan sampai lutut, hati-hati, orang dibuka lalu tingginya. Wow. Ke belakang kan itu apa di sarungan sektor. Ya. Nah, kempit itu sarungan sektor. Hati-hati ya, buka aurat. Itu buka aurat. Sampai kita mau praktekkan sunnah lebih baik bu. Yang penting saya praktekkan sunnah lebih baik katanya. Ya, sampai harus tahu juga auratnya dari mana. Aurat dosa lah ya. Nah, hati-hati ya. Cukup dibuka sampai lutut. Dari apa ya? Daripada betis sampai bawah baru dicuci. Nah, ini baru tamamnya sunnah. Bukan sampai buka sampai anunya. Wah, ini yang di masjid dibuka sampai segitu lagi. Hati-hati. Makanya hati-hati. Bukan sampai dapat sunnah. Dapat sunnah cuma juga dapat dosa dalamnya. Buka aurat. Kelihatan dengan yang lainnya. Jadi itu paham ya. Hati-hati. Sampai mau apa ini? Mau praktek sunnah tetapi salah dalam mempraktekannya. Malah dibuka sampai setinggi-tingginya. Kadang seperti itu. Hati-hati buat para laki-laki. Khususnya kalau di tempatnya biasanya kita akan berziarah. Di tempatnya para wali-walinya Allah. Biasanya kan masjid itu berdekatan antara masjid wanita dan masjid laki-laki, ya kan? Kadang terbuka masjidnya. Hati-hati sampai buka kelihatan orang perempuan haram enggak? Ya, dosa lah enggak? Kelihatan orang laki saja dosa, auratnya loh. Apalagi kelihatan orang perempuan, karena itu dosa. Hati-hati. Batasnya sampai mana tadi kaki? Sampai mata kaki. Dari ujung jari sampai mata kaki itu wajibnya. Sampai melebihkan boleh, sangat boleh. Tetapi hati-hati dengan aurat. Jangan sampai kebuka auratnya. Ya, mau praktek sunnah tapi salah. Hati-hati. Nah, yang keenam as-sadisu at-tartib. Tartibnya harus berurutan. Loh, bagaimana kalau misal ada saya wudhu misalnya, saya wudhu membasuh muka, tiba-tiba saya lupa langsung ke kepala.
Loh bagaimana Beb? Apakah wudhunya batal? Wudhunya sampean tidak batal, cuman ulang langsung ke tangan, balik ke tangan lagi tadi. Misal saya basuh muka ya, saya wudhu basuh muka sekarang, sudah basuh muka, harusnya kan basuh tangan, tetapi saya langsung basuh kepala. Sudah basuh kepala langsung kaki, tiba-tiba lupa saya, tuh saya belum basuh tangan tadi, bagaimana? Apakah saya harus ulang dari awal lagi dari niat? Lah, tidak perlu. Tidak perlu ulang daripada niat. Cukup sampean ulang dari tangan yang belum dibasuhi dengan wudhu. Sampean ulang ya harus terus ulang tangan, kepala, kaki urut. Tidak boleh sampean sudah muka terus ke lupa tangannya, ke kepala, ke kaki ya, terus mau ulang ke ke tangan, terus langsung selesai wudhunya. Lah, tidak boleh seperti itu. Harus diulang seperti urutannya. Ini yang namanya tartib. Kalau sampean lupa, dimanapun, sampean lupa kepala, belum basuh kepala langsung ke kaki, ya baliknya cuma ke kepala. Agak ribet, enggak? Paham? Kita ulang ya, biar pelan-pelan saja. Semisal saya wudhu, niat membasuh muka, sudah. Waktu basuh muka, tiba-tiba satu hal datang nyopot saya. Habib, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makruh kalau ngomong dalam wudhu, hati-hati. Kalau udah penting, hati-hati, makruh. Pas ngomong masalah sembarang, makruh, tidak boleh. Satu hal aja ngomong saya, Habib, apa kabar lagi? Baik, alhamdulillah Ustaz. Oh ya sudah Habib, lanjutkan wudhunya. Nah, saya baru sana baru basuh muka, belum tangan, tiba-tiba saya ke kepala. Nah sudah, saya basuh kepala, saya basuh kaki. Baru setelah itu saya ingat, oh iya, belum basuh tangan. Ya diulang, saya basuh tangan. Tidak usah basuh muka lagi, sampai langsung basuh tangan. Setelah itu basuh kepala, setelah itu basuh kaki, sudah selesai. Tidak perlu niat lagi, tidak perlu ulang dari basuh muka lagi. Ulangnya dari yang belum kebagian wudhunya tadi. Kalau lupa tangan ya diulang dari tangan, diurutkan lagi terus. Kalau belum lupa ke kepala ya diurutkan. Kalau semrawut wudhunya bagaimana? Saya niat muka, terus kaki, terus kepala, terus tangan bagaimana hukumnya? Wudhunya tidak sah, karena harus ada tertibnya tadi, urutannya. Ya, paham? Harus ada urutannya. Pak, ada yang mau tanya kan? Aku masih di sini. Ini sedikit tambahannya. Ya, misalnya di kulit, misalnya bagian lengan, itu ada tato. Bagaimana hukumnya? Apakah bisa? Sebenarnya pembahasannya nanti ada di akhir, tapi tidak apa-apa. Kalau orang yang bertato sudah kadung, dulunya dia ahli maksiat, dulunya dia jauh sama Allah Ta'ala. Kalau seandainya dia ingin bertobat, bagaimana cara menghapus tatonya? Misal dia kan, Habib, kalau saya menghapus tatonya kan biasanya harus dengan setrikaan dan sebagainya. Ini menyakiti tubuhnya. Haram kalau kita umat muslim menyakiti tubuh kita. Haram, dosa kita, tidak boleh. Apapun yang menyakiti tubuh kita, kalau kita lakukan haram. Sampai nindi, kalau bukan perempuan, bisa laki, haram. Jadi, penyakitannya haram. Terus apa lagi? Misal saya pengen gaya-gayaan menulis nama ceweknya saya di sini dan pisang, haram ya, haram. Jadi menyakiti tubuhnya sampean sendiri itu hukumnya haram. Apapun itu yang bisa menyakiti tubuhnya sampean haram. Misalnya saya harus minum obat, tetapi ini efek sampingnya sangat berat buat tubuh saya, haram sampai minum obat itu. Ganti obatnya, cari obat yang lain yang tidak menyebabkan efek samping ke sampean. Hati-hati. Terus bagaimana dengan hukumnya tato? Kalau sudah orang itu bertato dulunya ahli maksiat, jangan dibenci, jangan dibully. Jangan dibenci, jangan dibully. Orang bertato pengen bertobat, itu saudaranya sampean. Terus bagaimana dengan wudhunya? Tiba-tiba ada orang bertato pengen tobat, wudhunya, wah nggak sah wudhunya, kamu nih begini. Tidak, ulama fikih tidak sekejam itu. Ulama fikih bilang apa? Kalau seandainya tidak bisa itu tuh, ya sudah wudhu dengan keadaan seperti itu. Tidak apa-apa wudhu. Kalau seandainya dia merusak tubuhnya, kalau seandainya bisa dihapus dengan cara yang bagus, ya wajib dihapus. Kalau seandainya tidak bisa, harus menyakiti tubuhnya, haram bagi dirinya untuk menghapus. Tidak boleh, dia nyakiti dirinya. Seperti itu, tidak apa-apa. Makanya banyak kita lihat, ada orang muslim, bahkan ada yang pergi haji, pergi umroh, ya kan, bertato. Ya tidak apa-apa, wudhunya insya Allah sah.
Memang secara kasat mata, kalau kita secara hukum dohirnya, ya seakan apa? Karena air tidak masuk. Tetapi rahmatullah wasi', rahmatnya Allah ini luas. Manusia tidak berhak menghukumi rahmatnya Allah. Tidak berhak kita menghukumi, oh kamu anu. Ya kita secara dohir melihatnya itu jasa. Tapi rahmatnya Allah luas. Insya Allah kita husnudzon kepada Allah. Bahwasanya nanti bahkan mungkin sama Allah Ta'ala sebagian pori-porinya yang tadi dibuka sama Allah Ta'ala. Kan seperti itu, kita tidak tahu. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kalau orang bertakwa, jangan dibully. Ada orang yang pengen rangkul saudaranya sampai ajak ibadah. Mereka ingin beribadah, pengen dekat dengan Allah. Karena itu jangan ada yang dibully. Insya Allah boleh. Kalau selama itu tidak bisa dihapus, menghapusnya harus dengan cara yang menyakiti tubuhnya. Insya Allah boleh masih seperti itu. Nanti ada bagian-bagian seperti itu, nanti ada bagian daripada wudu nanti ada dibahas. Bagaimana kalau kena tinta bekas coblosan, kan ada orang pas-pas, nanti dibahas ada, insya Allah. Di selanjutnya kita bahas sedikit saja yang terakhir. Faslun aniyatu qasdu syai' muqtadiyan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb wa talaffuz biha sunnah wa waqtuha 'inda ghusl awwal juz'in min al-wajh wa tartibun alladhi yuqaddimu qadwan 'ala qadri. Faslun niat apa qasdu syai' muqtadiyan bi fi'lihi? Melakukan sesuatu, bermaksud sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Tadi kita sudah bahas ya. Ini cuma penjelasan saja. Saya jelaskan sedikit. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya di hati, niat di hati, tempatnya di hati. Wa talaffuz biha sunnah, kita mengucapkan niat tadi hukumnya sunnah, bukan yang disebutkan yang wajib, tetapi yang wajib dalam hati. Wa waqtuha inda ghusli awwal juz'in min al-wajh, waktunya ketika awal daripada membasuh muka, barengkan ya niatnya sampean. Dan yang terakhir, tartibu alla yuqaddima udhun ala udhun. Tartibnya tidak boleh mendahulukan bagian yang lain dengan bagian yang seharusnya. Harusnya wajah, tidak boleh kaki dulu ya, harus wajah dulu. Urut istilahnya. Pada itu insya Allah pahamnya. Ada yang mau tanya lagi? Hah? Kalau malu dijapri, saya bilang dijapri tidak apa-apa. Ya, insya Allah semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk semua. Semoga Allah rahmati kita semua, berkahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.